Selamat malam Pak Huri dan teman-teman. Perkenalkan, saya Kristituta Almatri Ananda dengan NPM 202013500073. Pada malam hari ini saya akan mempresentasikan proposal skripsi yang telah saya buat. Skripsi saya berjudul Analisis Kemampuan Penalaran Matematika pada Siswa Kelas 5 SD dalam Menyelesaikan Soal Cerita. Presentasi pada malam hari ini akan dibagi menjadi 3 bagian, bab 1, bab 2, dan bab 3. Kita langsung masuk ke dalam bab 1. Bab 1 itu terdiri dari yang pertama latar belakang. Latar belakang penelitian ini adalah kemampuan penalaran siswa dalam memahami matematika itu masih sangat terbatas. Hal tersebut terungkap dalam hasil prasurvei yang telah saya lakukan, bahwa dalam proses pembelajaran, guru masih menggunakan metode pengajaran konvensional, di mana guru mendominasi seluruh proses pembelajaran. Selama pembelajaran berlangsung, hanya sedikit siswa yang aktif bertanya dan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru. Siswa yang kurang aktif cenderung hanya mendengarkan dan mencatat apa yang disampaikan oleh guru. Oleh karena itu, proses pembelajaran berjalan satu arah dan perkembangan kemampuan penalaran siswa belum tampak. Lalu dalam penelitian ini, rumusan masalahnya adalah bagaimana kemampuan penalaran matematika pada siswa kelas 5 SD dalam menyelesaikan soal cerita. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kemampuan penalaran matematika pada siswa kelas 5 SD dalam menyelesaikan soal cerita. Bagian yang kedua, itu adalah bab 2, tinjauan pustaka. Di tinjauan pustaka itu terdiri dari 2 subbab. Yang pertama ada kajian-kajian teori, penelitian terdahulu. Lalu ada yang kedua, subbab yang kedua, penelitian relevan, hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah yang akan diteliti. Untuk tinjauan pustaka sendiri, itu terbagi menjadi 5 subbab. Yang pertama itu ada teori pengembangan kognitif dari Piaget. Lalu yang kedua ada konsep penalaran matematika. Yang ketiga ada kemampuan penalaran matematika pada siswa kelas 5 SD. Lalu yang keempat ada pemahaman soal cerita matematika. Dan yang terakhir ada indikator kemampuan penalaran matematika. Yang pertama itu adalah teori pengembangan kognitif Piaget. Nah, dalam teori pengembangan kognitif Piaget, anak-anak kelas 5 SD itu termasuk ke dalam tahap operasi konkret, di mana dalam tahap operasi konkret itu terjadi pada usia 7 hingga 11 atau 12 tahun. Nah, pada tahap ini, anak kelas 5 SD itu mampu untuk berpikir secara logis tentang peristiwa yang berkaitan dengan hal konkret yang dialami dalam kehidupan sehari-hari. Subbab yang kedua, itu ada konsep penalaran matematika. Penalaran sendiri itu dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, itu ada penalaran deduktif, dan yang kedua ada penalaran induktif. Penalaran deduktif dalam konteks matematika itu merupakan suatu bentuk penalaran yang bergantung pada asumsi-asumsi di mana kebenaran suatu konsep atau pernyataan diperoleh sebagai hasil logis dari kebenaran sebelumnya. Lalu untuk penalaran induktif itu merupakan suatu proses berpikir yang melibatkan pembuatan kesimpulan atau pernyataan umum berdasarkan pada informasi khusus yang sudah diketahui sebagai benar. Kemampuan ini juga memiliki kepentingan besar dalam proses pembelajaran siswa di sekolah, terutama di tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Lalu untuk subbab yang ketiga, itu adalah kemampuan penalaran matematika pada siswa kelas 5 SD. Kemampuan penalaran siswa pada tingkat SD atau MI kelas 5, jika dinilai dari segi kognitif, mencakup berbagai aspek atau elemen, seperti pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Nah, dalam konteks ini,
Pengetahuan dianggap sebagai bagian internal dari pemahaman, sementara kemampuan analisis memerlukan pemahaman dan penerapan yang baik. Lalu untuk subbab yang keempat itu ada pemahaman soal cerita matematika. Nah, soal cerita sendiri itu tuh juga dikenal sebagai soal kontekstual, merujuk pada pertanyaan matematika yang disajikan dalam konteks kehidupan sehari-hari atau situasi nyata. Nah, jenis-jenis soal cerita matematika itu dapat bervariasi, tergantung pada konsep matematika yang ingin diuji. Contohnya ada dalam penjumlahan dan pengurangan, lalu ada di perkalian dan pembagian, ada juga dalam materi rasio dan perbandingan atau persentase, lalu juga ada dalam materi pecahan, dalam materi geometri, dalam materi aljabar, lalu dalam materi pemecahan masalah yang berbasis dengan kalender dan waktu. Lalu di subbab yang terakhir itu ada indikator kemampuan penalaran. Di sini saya menggunakan indikator kemampuan penalaran matematika menurut Febrian pada tahun 2021. Yang pertama, mengajukan dugaan. Yang kedua, manipulasi matematika. Yang ketiga, menyusun bukti atau memberikan alasan. Dan yang keempat, menarik kesimpulan dari pernyataan. Indikator menurut Febrian pada tahun 2021 ini bisa dikatakan cukup mudah untuk dipahami dan sangat tepat untuk siswa dalam menyelesaikan suatu masalah. Lalu kita masuk ke bagian yang kedua dari tinjauan pustaka, itu ada penelitian relevan. Yang pertama itu menurut Irmayanti Rohani, Laili Habibah Pasaribu, Indah Fitria Rahma, Rahmi Nasliyah pada tahun 2020 dengan judul Analisis Kemampuan Menyelesaikan Soal Cerita ditinjau dari kemampuan penalaran dan komunikasi matematis siswa. Lalu untuk penelitian relevan yang kedua itu dari Rajab Febrian, Yudi Yunika Putra, Sari Saraswati, dan Tommy Tanuwijaya pada tahun 2021 dengan judul Kemampuan Penalaran Matematis Siswa dalam Menyelesaikan Soal Literasi Matematika Konstekstual. Lalu untuk penelitian yang ketiga itu dari Nurul Dewi Cahyani dan Teni Sri Tresna pada tahun 2023 dengan judul Kemampuan Penalaran Matematis Siswa dalam Menyelesaikan Soal Cerita. Lalu yang terakhir penelitian relevan yang keempat itu dari Sofia Hidayah, Lailatul Fazriyah, Siti Aisyah, dan Diana Susilowati pada tahun 2023 dengan judul Analisis Kemampuan Penalaran Matematis Siswa dalam Menyelesaikan Soal Cerita Sistem Persamaan Linier Dua Variabel atau SPLDV. Lalu di bab yang ketiga itu ada metodologi penelitian. Bagian yang pertama ada waktu penelitian. Nah, waktu penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2023-2024 yang berlangsung antara bulan Januari hingga Februari 2024. Tempat penelitian ini di SD Pangudi Luhur Jakarta yang terletak di Jalan Haji Nawi nomor 21, Gandaria Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan. Lalu bagian yang kedua ada metode penelitian dan subjek penelitian. Yang pertama, metode penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini akan diuraikan secara deskriptif mengenai kemampuan penalaran matematika siswa pada materi pecahan dalam bentuk soal cerita matematika. Yang kedua, subjek penelitian. Subjek penelitian ini terdiri dari siswa kelas 5 SD Pangudi Luhur Jakarta. Dari kumpulan subjek penelitian tersebut, kemudian akan dipilih 3 siswa yang memenuhi kriteria kemampuan penalaran matematika tinggi, sedang, dan rendah. Siswa-siswa ini akan diambil sebagai sampel penelitian yang akan dianalisis lebih lanjut melalui wawancara, baik dengan siswa maupun dengan pendidik. Lalu untuk metode pengumpulan data, yang pertama sumber data. Dalam penelitian ini terdapat 2 jenis sumber data, yaitu sumber data primer atau data utama dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah hasil tes kemampuan penalaran matematika siswa.
sumber data sekunder berasal dari informasi yang diperoleh dari wali kelas 5. Lalu untuk teknik pengumpulan datanya ada 3. Yang pertama ada tes, yang kedua wawancara, dan yang ketiga dokumentasi. Untuk instrumen penelitian, yang pertama itu ada instrumen tes kemampuan penalaran matematika. Yang kedua ada instrumen pedoman wawancara. Untuk instrumennya dapat kita lihat dalam gambar berikut ini. Kisi-kisi instrumen tes, lalu ada pedoman wawancara. Lalu untuk teknik analisis data dan pemeriksaan keabsahan data, untuk tekniknya itu ada 3. Yang pertama reduksi data, yaitu adalah proses penyederhanaan, penyusutan atau pemangkasan informasi yang dikumpulkan dalam penelitian. Lalu yang kedua ada penyajian data. Penyajian data dalam penelitian ini mengacu pada hasil reduksi data yang dijelaskan secara singkat. Dan yang ketiga, kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian ini itu adalah rangkuman atau hasil akhir yang dihasilkan dari analisis data dan temuan penelitian. Nah, dalam penelitian kualitatif, harapannya adalah ditemukannya temuan baru, baik berupa deskripsi atau gambaran objek yang sebelumnya ambigu, namun setelah melalui penelitian menjadi lebih jelas. Lalu untuk pemeriksaan keabsahan data, dalam penelitian ini, peneliti menerapkan triangulasi teknik untuk membandingkan dan memeriksa data yang diperoleh dari tes, wawancara, dan dokumentasi. Pendekatan ini diimplementasikan dengan membandingkan data hasil tes tertulis dengan data hasil wawancara. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.